warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Haikal Ramadan dengan NIM 221630003. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, program studi pendidikan biologi, semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal tentang salah satu dari 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Siapakah dia? Dia adalah salah satu dari pejuang yang ada di Indonesia. Dia sangat berperan penting pada kemerdekaan Indonesia dan merupakan orang pertama yang memimpin Indonesia pada era nasional. Dia adalah Dr. Haji Insinyur Soekarno atau kerap dipanggil Insinyur Soekarno atau biasa dipanggil dengan Bung Karno. Nah, beliau tidak hanya merupakan presiden pertama di Indonesia, beliau juga merupakan salah satu dari 100 tokoh kemuhammadiyahan yang menginspirasi. Beliau membela Muhammadiyah untuk jauh lebih bangkit dan lebih maju. Dia adalah Insinyur Soekarno atau kerap dipanggil Bung Karno. Beliau lahir di awal abad kebangkitan pergerakan nasional Indonesia, tepatnya pada awal Kamis 6 Juni 1831, bertepatan dengan 18 Safar di Lawang Seketang, Surabaya. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan melalui foto atau video. Maka dari itu, simak video saya sampai selesai dan semoga bermanfaat. Check it out. Nah teman-teman, Presiden pertama Republik Indonesia ternyata seorang Muhammadiyah loh. 2 suratnya yang tersimpan di rumah bekas pengasingannya di Bengkulu membuktikan itu. Surat ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno yang waktu itu menjabat Vorsitzender Konsel Hauptbesur Muhammadiyah daerah Bengkolen. Surat pertama pada tanggal 26 Desember di tahun 1939. Isinya minta R. Soediana, guru di Palek Siring, pindah mengajar ke madrasah Ibtidaiyah di Kebun Ros. Backnote surat kedua pada 29 Oktober tahun 1941. Pemindahan Soediana ke Talang Loek, Mocara, Aman, Sumatera Selatan. Nah, itu merupakan bukti bahwa Soekarno berperan penting pada kemuhammadiyahan. Dr. Insinyur Haji Ahmad Soekarno atau Insinyur Soekarno kerap dipanggil dengan Bung Karno. Lahir tepatnya pada Kamis 18 Safar tahun 1931 bertepatan dengan 6 Juni 1901 di Indonesia, Jawa, keturunan Sultan Kadri di Lawang Seketeng, Surabaya. Ide-ide pembaharuan dalam Islam, terutama dalam bidang pendidikan Islam, mendapatkan tempat penyaluran yang tepat setelah Soekarno dipindahkan dari Endeh ke Bengkulu. Di Bengkulu, ia bahkan secara resmi menjadi anggota dan pengurus Muhammadiyah pada tahun 1938. Pada suatu hari, Konsul Muhammadiyah Bengkulu, Hasanuddin, mendatangi Soekarno dan memintanya menjadi guru di salah satu sekolah Muhammadiyah. Soekarno pun menerimanya. Bahkan kemudian Soekarno diangkat menjadi ketua di bagian pengajar Muhammadiyah di daerah Bengkulu. Selain aktif sebagai pengurus Muhammadiyah, ia juga sering berdiskusi, berdebat, dan bahkan berpolemik tentang berbagai masalah dengan peranan Muhammadiyah, mulai dari masalah takbir, konsumsi darah, hingga masalah negara dalam Islam. Berkaitan dengan masalah takbir, Soekarno pernah menulis surat terbuka kepada Ki Hajar Mas Mansur, Ketua PP Muhammadiyah yang baru melangsungkan konselnya yang ke-28 di Kota Medan. Bagi Soekarno, takbir adalah simbol perbudakan terhadap kaum perempuan. Menurutnya, takbir adalah salah satu ujian bagi ideologi Muhammadiyah dan juga ideologi kaum intelektual Indonesia. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno meminta agar masalah takbir dibicarakan dalam Majelis Tajrih Muhammadiyah dengan tenang dan objektif. Di zaman Jepang, Soekarno dengan Ki Hajar Mas Mansur tergabung dalam 4 serangkai pemimpinan pusat
tangan rakyat atau disebut dengan Putra yang dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 1942 bertepatan dengan 3 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Meskipun sering berbeda pendapat dengan kalangan Islam lainnya tentang masalah-masalah kenegaraan, tapi sangat nampak bahwa Islam telah banyak mempengaruhi jalan pikiran Soekarno. Begitu cintanya kepada Islam, Soekarno pernah berkata, "Balahlah dadaku dan nanti tidak akan ditemui di dalamnya hanyalah hati Islam." Begitu cintanya kepada Muhammadiyah hingga Soekarno pernah mengatakan agar jika ia meninggal, jenazahnya ditutup dengan bendera Muhammadiyah. Ia mengatakan, "Yang senantiasa menjadi keinginanku ialah agar peti matiku diselubungi dengan panji Islam Muhammadiyah." Pada 10 April tahun 1965, PP Muhammadiyah di bawah pimpinan Ki Hajar Abadawi menganugerahkan bintang Muhammadiyah kepada Dr. Insinyur Haji Ahmad Soekarno atas kesetiaannya dan jasa perjuangannya bagi kemajuan dan kelancaran gerakan Islam Muhammadiyah, khususnya dorongan dan anjuran untuk beriktikad menggali api Islam dalam kemuhammadiyahan. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai dari salah satu tokoh 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Ia adalah Insinyur Soekarno. Dari video tadi berakhirlah penjelasan dari saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya ingin memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan dan juga kekurangan penjelasan dari saya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tetapnya kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Sekian dari penjelasan saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah.